Kita sekarang ini merayakan Maulud. Maulud Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya. Bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat itu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tadi Bapak Menko Profesor Kiai Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa waktu di Paris saya sedang sibuk-sibuknya memberi amanat dan pimpinan kepada duta besar kita. Pada waktu itu saya tidak lupa memperingatkan kepada Bapak Saifuddin Zuhri untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi di Istana Negara. Memang demikian, saudara-saudara. Bahkan lebih dulu daripada itu, di Kairo, bukan lebih dulu saya di Kairo, kemudian dari Kairo ke Paris, bahkan di Kairo, tatkala saya nyantol di situ, karena tidak bisa langsung pergi ke Aljazair, tetapi kemudian mengadakan pertemuan yang amat penting dengan Presiden Nasser, Presiden Ayub Khan, Perdana Menteri Zhou Enlai. Di Kairo itu saya tidak berhenti ingat. Wah, ini bulan Maulud. Ini bulan Maulud. Kita nanti di Jakarta harus mengadakan peringatan Maulud yang sebaik-baiknya. Maka di Kairo itu saya ingat bahwa hari Maulud atau perayaan hari Maulud sebenarnya bukan satu hal yang wajib. Kita ini hanya mempunyai dua hari besar Islam, yaitu hari Idul Fitr dan Idul Kurban. Cuma dua ini hari besar kita. Tetapi sebagai saudara-saudara mengetahui, zaman sekarang salah satu hari yang kita muliakan, salah satu hari yang kita muliakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ialah hari Maulid
Nabi kita yang kita cintai. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah di sini saya beritahukan kepada khalayak ramai bahwa yang mula-mula mengadakan perayaan Maulid Nabi ialah Salahuddin, panglima perang Islam yang amat termasyhur, panglima perang di dalam perang Salib, bahasa Belandanya Kruistochten, bahasa Inggrisnya Cruises. Dari pihak Kristen yang termasyhur panglima perangnya ialah Richard Lionheart, Richard Lionheart, yang spesial dari Inggris datang ke timur untuk memimpin laskar Kristen merebut kembali tanah suci. Dari pihak Islam, panglima perangnya Salahuddin. Nah ini satu bukti kehebatan Salahuddin dalam psikologi massa untuk membangkitkan semangat Islam sehingga berkobar-kobar kembali, membangkitkan semangat Islam sebagai semangat perjuangan. Salahuddin memerintahkan kepada laskarnya, kepada kawan-kawan seagama untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Salahuddin, perayaan Maulid Nabi sebagai yang kita kenal sekarang ini tidak ada. Hanya sesudah diperintahkan, dibiasakan oleh Salahuddin, maka tiap-tiap tahun di seluruh umat Islam diadakan peringatan Maulid Nabi. Nah, pada waktu saya di Kairo, saudara-saudara, sebelum sibuk-sibuknya saya mengadakan pembicaraan dengan Presiden Nasser, dengan Perdana Menteri Soenlai, dengan nantinya Presiden Ayub Khan dari Pakistan, sedang sibuk-sibuknya itu, saya tidak lupa. Ini bulan Maulid, ini bulan Maulid, ini bulan Maulid. Kita harus mengadakan perayaan Maulid Nabi nanti sebaik-baiknya. Dan saya ingat yang mula-mula memerintahkan mengadakan Maulid Nabi, perayaannya adalah Salahuddin. Kebetulan, saudara-saudara, Mesir atau Republik Persatuan Arab mempunyai satu industri film. Kalau sini entah Persari, entah Persini, mempunyai perindustrian film yang membuat film cerita Salahuddin itu hampir-hampir seperti film Metro Goldwyn Mayer Ben Hur.
atau hampir-hampir film Metro Goldwyn Mayer, The Story of Ruth, saya segera memerintahkan kepada kedutaan besar kita di Kairo untuk mempertunjukkan film Salahuddin itu di hadapan rombongan yang saya bawa dari Jakarta. Dan di salah satu ruangan daripada Hotel Hilton, pada satu malam dipertunjukkan film Salahuddin ini. Yang di film itu kita melihat perjuangan yang hebat daripada umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin. Perjuangan umat Islam yang mengambil suri tauladan daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang saudara-saudara, kita sebagai umat Islam harus menganggap Muhammad itu sebagai pemimpin kita yang terbesar. Bahkan harus kita mengatakan tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dalam pokok daripada segala pokok, misalnya kalau kita mengikrarkan rukun iman kita, di situ sudah dikatakan bahwa kita harus percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada Tuhan satu, percaya kepada malaikat-malaikat dua, percaya loh, bukan sekadar ya percaya artinya sampai ke tulang sungsum kita, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kiamat. 6. Dan salah satu daripada rukun Islam kita juga jelas berbunyi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha Muhammad Rasulullah. Kita percaya bahwa Muhammad adalah utusan daripada Tuhan. Rasul, bukan manusia biasa. Dulu di sini pernah saya uraikan. Seluruh sejarah manusia itu penuh dengan orang-orang besar. Bahkan tidak ada satu bangsa yang besar yang tidak mempunyai orang besar. Seluruh sejarah manusia, coba saudara petani sejarah manusia itu. Ribuan tahun sebelum Isa sampai sekarang. Di perjalanan sejarah umat manusia itu, kita selalu menjumpai orang-orang besar. Di Kairo kita melihat patung daripada Ramses kedua di muka gedung stasiun Kairo. Patung monolit. Monolit itu terbuat daripada satu batu, tidak sambung-sambung. Padahal patungnya tingginya barangkali ini saudara-saudara. Satu batu. Ramses orang besar. Kalau engkau masuk museum saudara-saudara di Mesir, di Kairo, saudara melihat mumi itu yaitu bangkai-bangkai jenazah-jenazah yang sudah dikeringkan. Antara lain daripada Tutankhamun, orang besar. Bahwa Tutankhamun orang besar, saya pernah saudara-saudara mengalami. Saya pada waktu itu masuk museum di Kairo, diantar oleh kawan kita, waktu itu menteri dia, Anwar Sadat. Barangkali Kiai tahu Anwar Sadat. Pada waktu Anwar Sadat mengajak kepada saya masuk ruangan
menyebut Amin, Anwar Sadat memberi perintah kepada semua militer. Ya, beri hormat. Oleh karena menurut anggapan orang Mesir, Tut Amin adalah orang besar. Demikian pula saudara-saudara, Mesir yang kemudian, setiap kali kita berjumpa orang besar, berjumpa dengan Mustafa Kamil, berjumpa dengan Muhammad Arif Bey, berjumpa dengan Arabi Pasha, berjumpa dengan Zahli Pasha, semuanya orang-orang besar. Belakangan ini berjumpa dengan Gamal Abdul Nasser yang sekarang menjadi presiden. Ini masih ya. Coba saudara pergi ke Inggris, saudara akan membaca sejarahnya Gladstone, akan membaca sejarahnya Disraeli, akan membaca sejarahnya Queen Victoria, akan membaca sejarahnya pemimpin kaum buruh, entah Kier Hardy, entah laki istri West, orang-orang besar. Kalau saudara melompat dari Inggris ke Jerman, saudara akan berjumpa dengan Der Alte Fritz, orang besar. Saudara akan berjumpa dengan Otto von Bismarck, orang besar. Saudara akan berjumpa dengan pemimpin kaum buruh Wilhelm Liebknecht, orang besar. Saudara akan berjumpa dengan pemimpin wanita asalnya dari Polandia, Rosa Luxemburg, orang wanita besar. Di negeri Belanda saudara-saudara akan berjumpa Willem van Oranje, orang besar yang memerdekakan negeri Belanda dari kolonialisme Spanyol. Melompat saudara ke Perancis. Duta besar Perancis duduk di sini. Berjumpa dengan pemimpin revolusi Mirabeau, orang besar. Berjumpa dengan Danton, orang besar. Berjumpa dengan Camille Desmoulins, orang besar. Berjumpa dengan Marat, orang besar. Berjumpa dengan Madame Roland, orang besar. Berjumpa dengan Pirwanya de Méricourt, orang besar. Berjumpa dengan kemudian Mitterrand, orang besar. Clemenceau, orang besar. Talleyrand, orang besar. Marshal Foch, orang besar. Semuanya orang-orang besar. Itali, saudara-saudara. Saudara di dalam sejarah Italia akan berjumpa dengan Garibaldi, akan berjumpa dengan Mazzini, orang-orang besar. Akan berjumpa dengan Cavour, orang besar. Melompat ke Rusia, saudara akan berjumpa dengan Plekhanov, saudara akan berjumpa dengan Lenin, saudara akan berjumpa dengan Stalin, orang-orang besar. Melompat ke Tiongkok, saudara akan berjumpa dengan Dr. Sun Yat-sen, orang besar. Berjumpa dengan Mao Zedong, orang besar. Berjumpa dengan Zhou Enlai, orang besar. Melompat ke Jepang, saudara akan berjumpa dengan Toyotomi Hideyoshi, orang besar. Berjumpa dengan Count Okuma, orang besar. Melompat ke Filipina, saudara akan berjumpa dengan Jose Rizal y Mercado, orang besar, bapak daripada nasionalisme Filipina. Pendek kata, di mana-mana saudara-saudara, orang besar. Amerika mempunyai orang besar. George Washington, orang besar. Atau Jefferson, Thomas Jefferson, orang besar. Amerika Selatan, saudara akan menemui orang besar.
San Martin, orang besar. Hidalgo, orang besar. Di mana-mana orang besar, saudara-saudara. Tapi orang-orang besar ini satu persatu tidak luput dari salah. Oleh karena sekadar manusia biasa. Pegang ini. Siapa berani berkata bahwa Bismarck tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Mirabeau tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Gladstone tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Garibaldi tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Mao Zedong tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Gandhi tidak pernah bersalah? Mohandas Karamchand Gandhi. Siapa berani berkata bahwa Stalin tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Jose Rizal y Mercado Filipina tidak pernah bersalah? Pernah bersalah. Oleh karena memang hilaf, salah adalah sifat manusia. Tetapi Nabi Rasul tidak pernah bersalah. Oleh karena itu, saudara-saudara, Isa tidak pernah bersalah. Oleh karena dia adalah Nabi, Rasul. Muhammad tidak pernah bersalah. Oleh karena dia adalah. Oleh karena itu kita, saudara-saudara, dalam kita mengucapkan misalnya syahadat, aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang harus disembah, dan bahwa Muhammad adalah pesuruhnya, rasulnya. Kita harus di dalam hati kita menanamkan keyakinan bahwa Muhammad adalah rasul. Muhammad adalah tidak pernah bersalah. Pimpinannya adalah pimpinan yang mutlak benar. Dan kita harus menjalankan segenap apa yang ia berikan sebagai pimpinan. Aku bertanya kepadamu sekalian, saudara-saudara Islam yang duduk di sini, sudahkah saudara demikian? Katakanlah bahasa Belanda, blindeling. Blindeling itu artinya seperti buta, ikut saja kepada Muhammad. Oleh karena kita yakin bahwa Muhammad adalah pemimpin yang utama, pemimpin yang mutlak, pemimpinnya tidak pernah bersalah. Nah, tetapi saudara-saudara, salah satu corak daripada agama Islam itu yaitu yang baik, amat baik. Kebelindelingan itu tidak ada. Pembutaan gitu. Ya, kita agama Islam ini seperti orang buta aja di jalan. Tidak ada. Islam adalah agama yang menuju kepada otak. Islam adalah agama yang menuju kepada hati dan otak. Segala ajaran Islam bisa diterima oleh hati kita dan bisa diterima oleh otak kita. Islam bukan ilmu klinik. Kliniknya itu blindeling, saudara-saudara. Blindeling artinya blindeling buta. Klinik yaitu membabi buta mengikuti